Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Shiril, presenter Mugaru. Mumpung masih di bulan Syawal, aku mau ngucapin Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Setelah minta maaf, waktunya berbagi informasi lagi. Boleh kan? Emang sepenting apa sih informasinya? Ya penting banget lah. Simak video ini sampai selesai. Jadi gini guys, aku nggak pernah bosen-bosennya ngingetin kamu untuk segera daftar di Mugaru. Karena apa? Karena kuota di Mugaru terbatas. Di gelombang kedua ini ada diskon sebesar 2 juta rupiah. Tapi aku mau bandingin ke sekolah lain dulu kak. Mungkin kamu pernah berpikir kayak gitu. Ya nggak apa-apa, bandingin dulu aja. Kalau kamu pengen bandingin dengan sekolah lain, tentu kamu harus ke sekolahnya. Bener nggak sih? Beda dengan Mugaru. Kalau kalian pengen tahu program-program di Mugaru, kegiatan-kegiatan di Mugaru, dan lain sebagainya tentang Mugaru, kalian tidak harus datang ke Mugaru. Terus gimana dong? Nih yang harus kalian lakukan itu duduk manis di rumah. Nih kayak aku nih ya, duduk manis. Habis itu keluarkan handphone dan cari Mugaru TV. Semua informasi ada di Mugaru TV. Aku berani jamin guys, kalau Mugaru adalah sekolah terbaik. Kan sekolah lain juga ngaku-ngaku yang terbaik. Kalau Mugaru bukan ngaku-ngaku, tapi diakui. Beda rek ya, oh coba pada nota. Tiga, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mugaru lovers, jumpa lagi sama aku Chavia, presenter Mugaru yang paling imut. Oke, jadi sebelumnya ya Mugaru lovers semua, karena ini tuh masih dalam masa halal bihalal setelah lebaran, aku mau ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi aku mau ngucapin sebanyak-banyaknya maaf karena perbuatan, perkataan, dan pokoknya hal yang salah aku lakukan selama sebelum bulan Ramadan, pasca Ramadan, dan setelah Ramadan, yaitu waktu lebaran. Aku pokoknya minta maaf yang sebesar-besarnya buat Mugaru lovers semua. Nah, ngomong-ngomong tentang lebaran nih ya Mugaru lovers, hal apa sih yang kalian terbesit dalam pikiran gitu kalau misalnya dengar lebaran? Ya, aku nebak ya, mungkin salah satunya yang kalian terbesit dalam pikiran adalah THR. Nah, siapa nih yang dapat THR itu lumayan banyak, kayak apa ya, lumayan cukup lah untuk dibeli apapun, kayak misalnya beli rumah gitu ya contohnya. Waduh, kalau beli rumah ini THR-nya minimal 10M kayaknya ya. Nah, alhamdulillahnya ya Mugaru lovers, aku udah bulan ini dan maksudnya tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya itu kalau dapat THR selalu stabil gitu ya. Aku tuh selalu dapat di 10 × 6 lah. Alhamdulillah itu cukup buat beli barang-barang yang aku butuhkan untuk kedepannya menjalani hidup. Nah, kali ini aku mau menyajikan referensi barang-barang yang bisa kalian beli dari uang THR kalian. Aku mau memberikan referensi menurut aku ya, karena ini tuh untuk memenuhi kebutuhan hidup agar aku bisa terus hidup ke depannya. Oke, mulai aja langsung dari yang pertama. Aku itu kalau misalnya THR yang dari lebaran kali ini mau dibelanjakan, aku itu mau membeli yang pertama yaitu baju baru. Kenapa baju baru? Kan kita udah beli baju baru waktu sebelum lebaran itu. Nah, aku itu sebenarnya emang mau beli baju baru sebelum lebaran, cuman aku tuh baru kepikiran waktu H-5, H-4 gitu. Jadi kalau misalnya mau beli online itu pasti kayak nggak nutut, karena pas nyampenya tuh waktu tanggal lebarannya itu. Jadi kayak on day-nya itu baru nyampe. Kan nggak mungkin sih aku kayak misalnya baru datang langsung aku beli, maksudnya langsung aku pakai gitu. Karena ya gimana ya, kan masih habis dari pengiriman gitu langsung dipakai itu kan kayak masih kotor, jadi harus dicuci terlebih dahulu. Tapi kalau kalian mau yang lebih gampang itu mungkin kalian bisa beli di butik atau di tokonya. Tapi karena keluargaku tuh bukan tipe orang yang mau pergi-pergi gitu, jadi aku ya mau nggak mau nanti pesennya ya lewat online gitu. Tapi aku kasih sedikit notes gitu ya buat Mugaru lover semua. Kalau misalnya mau beli baju, lebih baik itu beli baju yang bisa dibuat daily. Jadi nggak cuman bisa dipakai waktu acara-acara tertentu, tapi bisa dipakai sehari-hari juga. Jadi kayak misalnya
nggak cuma dipakai buat kondangan doang, tapi bisa dipakai buat jalan-jalan ke mall, ke taman, dan lain sebagainya. Terus kedua ada helm. Kenapa helm? Karena ini tuh ini tuh buat kaum yang kalau misalnya itu ya, jadi kalau misalnya kalian ke sekolah itu rumahnya dekat, kalian kan nggak perlu pakai helm gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba yang sekolahnya dekat dari rumah kalian, terus kalian itu sekolah di yang daerahnya itu jauh, kayak misalnya di luar kota, misalnya rumah kalian di Sidoarjo, tapi ternyata kalian keterimanya di Surabaya. Nah ini tuh buat jaga-jaga, karena aku sendiri juga rumahku tuh jauh dari Mugaru sebenarnya, tapi aku tuh nggak punya helm sendiri. Aku tuh sebenarnya punya helm ya, cuman itu tuh kebesaran gitu, jadi kalau dipakai tuh tak itu nggak enak. Jadi aku mau beli helm baru. Ini juga buat kalian yang prepare mungkin. Kalau misalnya kalian keterima di sekolah yang jauh, kalian bisa pakai ini untuk menghindari tilang. Karena bayangin aja kalian ditilang karena nggak pakai helm, itu kan ya lumayan menyedihkan gitulah Rek ya. Oke, selain itu, lanjut yang ketiga, aku itu ada investasi untuk jangka panjang, yaitu buku. Nah, buku-buku ini tuh kalian nggak sepenuhnya harus beli buku-buku yang berbobot kayak buku mata pelajaran, terus yang sejarah mendalam dunia gelap banget, itu enggak. Kalian tuh bisa beli kayak cerita fiksi, misalnya tentang HU yang ada bertebaran di Twitter atau apa. Tapi aku saranin kalian itu beli buku yang yang bermanfaat, yang dia itu masih fiksi tapi ada nilai moralnya gitu. Jadi misalnya ada sejarah yang dibungkusi dengan cerita-cerita fiksi, ini tuh boleh. Dan kalau misalnya kalian mau beli buku buat tryout, karena ada rumor-rumor nih ya, yang angkatanku itu nanti kalau misalnya mau lulus SMP itu harus ada UN-nya terlebih dahulu. Jadi ini tuh ya misalnya buat kayak coba-coba gitu. Kalian jadi nanti bisa prepare, oh nanti ada UN aku udah belajar gitu. Jadi udah lebih prepare. Nah, kali yang keempat ini ada selipan trik rahasia gimana kalian tuh bisa dapet THR yang sampai 10 pangkat 6. Pertama, kalian itu harus punya adik yang umurnya itu belum masuk ke SD. Jadi kayak misalnya TKA, TKB, playgroup. Nah, itu kan biasanya udah dapet THR ya. Kalian bisa melakukan yang namanya investasi bodong kepada adik kalian. Jadi nanti kalian akan mengambil uang adik kalian dan sehingga menjadi satu dengan uang THR kita. Itu salah satu trik yang yang cocok untuk dilakukan. Tapi karena ini kesannya jahat ya, kalian harus memberikan hadiah juga kepada adik kalian. Biasanya ya kalau aku itu adikku tuh minta dibeliin mainan kayak misalnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Nah itu biasanya pakai uang THR yang masuk ke uang THR ku. Jadi nggak boleh jahat-jahat banget ke adik-adik kalian ya, karena adik kalian tuh juga punya hati. Apalagi adikku ini entah kenapa hitung-hitungannya lancar gitu. Jadi kalau misalnya siapa tahu gitu nanti waktu udah gede aku ditagih, "Kak, uang THR ku yang dulu-dulu itu mana?" gitu. Jadi kalian harus tetap membelikan sesuatu. Kalau misalnya uang THR adik kalian tuh kalian curi, bukan kalian curi, kalian ambil untuk diinvestasikan gitu ya, bahasa halusnya. Oke, dan yang terakhir ya, mungkin ini adalah yang paling penting, kalian itu harus menabung beberapa dari uang THR kalian. Karena kita itu dalam masa SMP itu nanti ke SMA itu pasti perubahannya tuh besar. Kalian nggak tahu kalian tuh nanti butuh apa, terus nanti dananya dari mana. Karena kan nggak mungkin kita selalu minta ke orang tua terus, apalagi kalau misalnya itu bukan sesuatu yang penting-penting banget, tapi kalian tuh menurut kalian tuh penting. Jadi kadang itu kesannya rada nggak tahu diri kalau misalnya kalian tuh minta ke orang tua kalian yang hal-hal yang seperti tidak terlalu penting banget, maksudnya tidak ada di kebutuhan primer langsung. Kalian itu mungkin bisa membeli dari uang THR kalian, ditabung untuk kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier kalian. Nah aku tuh kalau biasanya nabung itu aku sebenarnya nggak tahu sih tujuannya buat apa. Kayak tujuan utamanya itu aku nabung biasanya kayak dalam hal namanya itu nabung untuk pendidikan. Nah tapi kalau kalian mungkin ada beberapa hal-hal yang mau dibeli yang kayak misalnya itu nominalnya gede banget, sehingga kalian harus nabung yang sampai bertahun-tahun. Kalau aku mungkin nabung untuk saat ini ya, selain pendidikan aku mau nabung buat beli laptop juga, karena laptop ini tuh fun fact juga sangat penting banget kalau misalnya kalian mau menempuh jenjang berikutnya. Dan pastikan kalian beli laptop yang tahan lama sampai bisa dipakai ke anak cucu kalian. Waduh, itu kayaknya udah nanti laptopnya tuh udah banyak semutnya, karena aku tuh dulu
pernah ya punya laptopnya itu kayak kerubung semut gitu loh. Jadi baterainya itu gak tahu kenapa gak bisa nyala lagi, jadi kayak kerubung semut gitu. Jadi ya usahakan kalian beli barang yang tahan lama lah ya untuk uang THR ini, karena kayak sayang gitu kalau misalnya kalian tuh beli tapi kayak cuma bisa dipakai itu sekitar 1-3 kalian doang. Jadi usahakan untuk membeli barang yang tahan lama. Nah, mungkin itu aja ya referensi yang bisa aku berikan kepada Mugari Lover semua. Karena jujur sebenarnya aku tuh mungkin punya banyak banget barang yang pengen dibeli pakai uang THR. Cuman ya kayak sekarang itu belum kepikiran aja gitu. Jadi sih kayak pokoknya aku tuh sebenarnya punya banyak wishlist banget buat dibeli, cuman karena mungkin kesampaiannya itu doang dan itu adalah kebutuhan primerku sekarang, jadi itu aja yang bisa aku beli sekarang, jadi yang bisa masuk wishlist dari uang THR itu. Nah, oke ya, semoga ini tuh membantu Mugari Lover semua untuk untuk mau menerka-nerka kalian mau beli apa. Jadi kalau pokoknya pesanku buat Mugari Lover semua, usahakan kalian yang bijak untuk memanage uang lebaran ini, karena siapa tahu nanti kalian butuh di saat yang tidak terduga. Jadi itu aja dari aku, semoga membantu buat kalian. Nah, karena waktunya juga udah mepet nih ya, jadi aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Aku yang kedua. Talita, saya Kuila, tapi Talita. Sering kali aku demam. Habis itu Mbak Zai. Mas Jai. Oke, kita langsung Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi sama aku Talita, si manis presenter Mugaru. Nah, di momen lebaran ini sebenarnya udah gak lebaran sih, tapi kan masih ada bau-bau lebaran gitu ya. Jadi aku mau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin kalau misalnya nih aku tuh terlalu banyak salah ke kalian semua, jadi mohon dimaafkan. Nah, ngomong-ngomong soal lebaran nih, pasti kalian masih dapat angpau kan karena kita tuh anaknya masih imut gitu dan belum bekerja gitu, jadi harus dapat angpau. Kalau nggak dapat angpau sih kebangetan banget gitu ya, karena kan kita semakin besar tentunya semakin banyak kebutuhan yang harus dibeli gitu. Nah, ngomong-ngomong soal angpau nih, kira-kira kalian dapat berapa sih? Pasti dapat banyak kan? Bagi dong ke aku, karena uang THR-ku tuh cuma dikit gitu guys. Jadi aku tuh punya beberapa rencana yang mau aku wujudin nih pakai uang THR. Yang pertama tuh beli tab, karena aku tuh butuh banget yang namanya tab, tapi uangnya sayangnya nggak cukup guys. Jadi ditunda deh beli tabnya, nggak jadi. Terus habis itu soalnya nih katanya orang tua tuh gak usah beli tab, nanti tak beliin laptop aja. Jadi ya aku bersyukur banget gitu ya dibeliin gitu, nggak jadi pakai uang THR ku gitu. Terus lanjut ke opsi yang kedua, yaitu jalan-jalan ke luar kota. Nah, ini tuh paling susah banget guys, karena masalah yang pertama itu pasti orang tua tuh nggak mau, yang alasannya uangnya disimpan lah, capek lah, pokoknya ada aja masalahnya tuh. Jadi kayak aku tuh langsung wes lah gak usah nak luar kota, gak usah jalan-jalan di omahe ngono, pasti kayak gitu guys. Dan masalah yang kedua tuh pasti kayak diomelin, ngapain sih jalan-jalan ke luar kota, wah di sini juga banyak jalan kok pakai jalan-jalan ke luar kota kayak gitu. Nah kan aku dalam hati ya, tapi kan kalau jalan-jalan di sini aku tuh udah sering gitu loh kan, udah dilewatin setiap hari, masa tetap jalan-jalan di sini gitu kan. Terus habis itu opsi yang ketiga itu aku tuh mau beli gelang guys, karena untuk saat ini tuh aku cuma punya cincin, jadi aku mau beli gelang. Nah, hitung-hitung buat investasi juga. Misalnya nih ya, ada kepepetnya, mau beli apa gitu kan, bisa dijual dulu, terus habis itu bisa diganti lagi gitu. Jadi kalian tuh harus punya ini guys, punya investasi. Kalau misalkan kalian nggak punya investasi, pasti kalian tuh kalau ada kepepetnya tuh kalian nggak ada simpenan gitu. Nah, terus opsi yang keempat ini tuh yang paling bener-bener gampang banget, karena disimpan di bank itu kan paling gampang banget. Dan kalau udah disimpan di bank, kartunya tuh harus dikasih mama. Kenapa? Kalau kartunya kita yang megang, pasti tuh kita bakalan ngajak temen, ayo jalan-jalan kayak gitu. Terus habis itu kalau mau beli ini beli itu tinggal gesek, kan itu gampang banget buat ngeluarin uangnya. Tapi itu kayaknya emang harus disimpan mama sih, karena itu kan uang ya, uangnya tuh juga banyak banget. Nah, uang THR ku tuh sebenarnya aku ngerasa kayak kurang gitu loh, tapi kayak
aku tuh dinasehatin mama sama abiku kayak, kamu tuh lo udah besar makanya dikasih segitu, soalnya kan kamu udah besar, masa mau dikasih banyak terus gitu guys. Nah kalau misalkan kalian mau bagi-bagi THR ke aku juga nggak apa-apa sih, kan misalnya kalian kasihan gitu sama aku, kayak kalian menyisihkan sebagian uang THR kalian buat aku, itu nggak apa-apa banget gitu ya. Apalagi buat guru-guru Mugaru tuh juga nggak apa-apa nih kalau mau ngasih aku THR gitu. Jadi ditunggu ya, bisa WA aja ke nomorku kayak misalkan, Talita ibu mau ngasih THR, itu nggak apa-apa banget, WA kayak gitu aja. Oke bapak ibu guru atau teman-teman nih mungkin yang di belakang kamera mau ngasih aku THR 1000 2000, itu nggak apa-apa banget, bisa buat tambahan gitu ya. Oke, Salma maunya banyak ya Salma ya. Jadi bisa mungkin ngontak ke aku Salma. Nanti mau kasih 100 juta, 50 juta itu boleh banget Salma. Oke, kayaknya segitu dulu deh ceritaku soal rencanaku tuh mau ngapain aja nih buat menghabiskan uang THR gitu. Tapi kayaknya aku bakalan mikir-mikir lagi mau dihabisin atau ditabung. Tapi kayaknya bakalan ditabung deh, soalnya kalau misalkan kepepet mau jalan-jalan gitu kan biar enak. Oke, jadi segitu dulu guys dari aku. Sampai jumpa di berikutnya. Dari aku Talita mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ceritanya kalau gini banget deh. Ini dari awal ini Pak. Dari awal saya ke Itu terakhir, pokoknya yang penting cerita tentang lo diri. Oh begitu. Iya. Jadi itu Pak Lo. Iya, oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mugaru lovers, ketemu lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Gimana nih Mugaru lovers, pada kangen gak sih sama aku? Kayak aku tuh udah lama banget tidak menyapa Mugaru lovers, mulai dari sebelum Ramadan, saat Ramadan, sampai setelah Ramadan ya kan, sampai Lebaran. Nah ngomongin Lebaran nih ya, aku mau minta maaf banget kalau misalkan aku tuh ada salah sama Mugaru lovers yang sebanyak itu. Aku minta maaf ya teman-teman. Oke, ngomongin tentang Lebaran nih ya, aku kemarin Lebaran tuh alhamdulillah banget dapet angpaunya tuh lumayan banyak, karena aku tuh pulang kampung ke Wonogiri ya kan. Terus ya ini aku mau ceritain tentang Wonogiri sedikit gitu, karena ada momen yang membuat saya tuh kayak aduh eman gitu. Jadi sebenarnya aku sama Pak Nur waktu udah jauh-jauh sebelum Lebaran tuh udah kayak ngomong, Zai kamu nggak pulang kampung ta? Nanti kalau pulang kampung mampir ya ke rumahnya Pak Nur. Oh iya Pak, insya Allah saya mampir. Terus aku tuh udah seneng banget guys, karena kayak wah bakal ketemu Pak Nur. Aduh aku dikasih THR nggak ya? Masih udah mikir-mikir kayak gitu. Terus ternyata waktu sampai di Wonogiri, Pak Nur tuh kemarinnya tuh udah ngechat, Zai jadi ke rumahnya Pak Nur ta? Terus aku tuh bilang, jadi Pak tanggal 3 saya ke rumahnya Pak Nur. Oke gitu. Ya udah berarti kan aku tuh masih excited gitu untuk ketemu Pak Nur, untuk melihat wah rumahnya Pak Nur tuh gimana sih gitu. Terus habis gitu udah waktu tanggal 3-nya itu aku berangkat pagi dari Sukoharjo ke Wonogiri itu karena mau nyekar dulu kan ke makamnya Mbah Yud. Habis itu Pak Nur itu nge-WA jam 6 ya Pak kalau nggak salah, atau jam berapa gitu. Nah aku tuh nggak buka HP karena HP ku tuh di tasnya bunda, karena kan lagi sibuk banget gitu. Terus habis gitu pas udah mau itu udah digiri belah ya kan. Terus habis itu iya Pak, terus habis itu aku tuh buka HP terus kayak, Zai Pak Nur mau balik ke Surabaya soalnya ada tamu gitu. Oh ya udah Pak, maaf ya Pak saya nggak jadi mampir, ini saya udah digiri belah gini, hati-hati ya Pak pulangnya. Oke gitu. Di situ tuh kayak agak kayak menyesal gitu tidak bisa ketemu Pak Nur gitu. Sebenarnya ada sedihnya juga guys, karena nggak bisa ketemu Pak Nur, tidak bisa silaturahmi, dan yang pasti tuh kayak tidak mendapatkan Pak Nur, tidak mendapatkan THR dari Pak Nur. Tidak mendapatkan THR dari Pak Nur tuh kayak sedih gitu. Tapi oh iya Pak. Iya, 1 ekor. Wah itu gimana saya bawa pulangnya ya Pak ya? Kayaknya taruh di atas mobil. Oke, ngomong-ngomong tentang Wonogiri ya, sebenarnya di Wonogiri tuh aku tuh datang ke tempat saudara-saudaranya nenekku. Jadi dari situlah aku mendapatkan THR yang banyak. Sebenarnya sebelum aku datang ke Wonogiri itu tuh THR ku tuh wah nurun banget
dari tahun kemarin tuh bener-bener turun banget. Tapi alhamdulillah dari Wonogiri tuh dapat banyak THR-nya. Makanya aku tuh kayak berharap lebih gitu waktu ketemu Pak Nur gitu. Pengen kasih THR. Terus untuk rencana THR mau diapain tuh sebenarnya aku tuh masih mikir-mikir ya guys. Soalnya kayak mau dibuat beli-beli ini tuh tapi kayaknya sayang. Tapi aku tuh sudah memutuskan untuk 75% THR ku tuh bakal ditabung. Terus sisanya tuh bakal aku buat beli jajan atau beli baju kah, beli apa gitu. Tapi yang udah aku kepikiran sekarang ya guys, aku tuh pengen beli apa ya enaknya. Kayaknya aku bakalan beli baju deh, atau beli sepatu ya, atau beli apa ya. Kayaknya aku mau beli rumah sih guys. Soalnya kayak untuk kedepannya kayak soalnya kan rumahku kan kadang tuh banjir ya, makanya aku kayak kesel banget gitu loh. Jadi aku pengen beli rumah gitu kan, menabung untuk membeli rumah, ya Allah, amin. Terus ya, untuk opsi kedua kayaknya aku mau membeli sepatu deh guys kayaknya. Ya soalnya sepatuku tuh wah udah tinggal dikit banget gitu. Jadinya aku mau beli sepatu. Iya, tinggal separuh sepatunya. Jadinya aku mau beli sepatu. Habis gitu opsi ketiga kayaknya aku mau beli apa ya guys? Jujur aku tuh bingung aku mau beli apa. Soalnya kayak eman gitu loh uangnya mau dipakai. Jadi kayaknya aku bakalan beliin teman-temanku jajan deh. Karena kan aku tuh anak baik gitu kan. Sekalian aku tuh mau meminta maaf juga kepada teman-temanku semua kalau aku tuh punya salah gitu kan. Makanya aku mau membelikan teman-temanku jajan gitu. Oh ya, aku sebenarnya nih juga mempunyai sebuah pesan untuk guru-guru di Mugaru ya kan. Ibu, Bapak, kan ini kan lebaran gitu kan, masih ada lah kayak aroma-aroma lebaran gitu, bolehlah Pak Bu THR-nya gitu kan, karena kami ini masih murid belum bekerja ya kan. Mungkin ibu bapak itu pasti kan ya sudah menganggap kita tuh sebagai anaknya sendiri. Masa anaknya sendiri nggak dikasih THR, masa gitu sih Bu ya. Harusnya dikasih THR lah ya Pak Bu. Kami semua berharap sekali Bapak Ibu guru memberikan kami THR, entah itu 5.000, 10.000 itu nggak apa-apa Bu, atau mau 10 juta juga nggak apa-apa Bu. Kita sangat lapang dada menerimanya itu Bu. Coba ya kalau misalnya aku dapat THR 10 juta kayaknya mau tak pakai buat apa ya? Kayaknya mau beli HP deh atau beli laptop ya. Oh iya, aku tuh juga pengen banget beli laptop karena sekarang kan udah banyak presentasi karena kan kalau pakai HP itu kan kadang nge-lag banget kan guys. Jadinya aku tuh pengen banget beli laptop. Tapi aku lebih pengen dibeliin laptop daripada beli laptop. Oke. Kayaknya segitu aja deh rencana aku untuk memakai uang THR. Pokoknya yang pasti itu, yang sangat pasti uang THR ku tuh pasti ditabung. Oke, untuk keperluan sekolah juga. Oke, mungkin segitu dulu rencana pemakaian uang THR lebarannya Zaira. Akhirnya aku Zaira mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bukan aku. Terus siapa? Urutannya. Oh ya. Udah apa-apa ya? Depan sana nggak apa-apa, lihat kelihatan kamera. KTP mana? Jadi masuk orang ini. Maaf ya, kamu di depan sendiri udah maaf ya. Ya. Itu kan kau jadi apa kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi sama aku Salma. Jadi hari ini aku mau kasih tahu ke kalian uang THR-ku nanti tuh buat apa aja sih. Jadi yang pertama itu udah pasti ditabung ke bank guys. Karena uang THR itu penting banget tabung ke bank karena buat masa depan kita atau kebutuhan yang sekarang. Nah misalnya nih kita dapat THR 1 juta. Nah kita tuh bisa ngambil 200 atau 300 ribu untuk apa yang kita mau dan sisanya ditabung ke bank. Kalau aku sih tabung ke bank sama mamaku guys. Kalau misalnya 200 atau 300 ribunya itu biasanya aku buat jalan-jalan sama temanku gitu. Kalau misalnya kalian tuh buat apa sih guys? Biasanya tuh kalian tabung semua atau ada yang kalian pakai? Karena kebutuhan di masa depan tuh kan kita nggak tahu ya guys ya. Jadi misalnya kita tabung itu mungkin lebih penting daripada yang kita pakai gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bu. Mendingan ini loh, Sal. Uang THR ku mau saya tabung guys. Nggak ada minimal. Iya. Siapa? Loh. Raya dulu harusnya sebelum Loh, kalau Zareta dulu sih bener. Nazareta. Ini. Oh, kau. Kiri mana? Ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mugaru lovers, jumpa lagi sama aku Naza, presenter Mugaru. Oke guys, jadi aku bakal cerita tentang cerita tentang THR ku tuh buat apa aja sih? Kalau menurutku sih ya, kalau THR ku itu aku buat setengahnya buat aku tabung, terus setengahnya buat aku beli yang aku pengen. Nah, jadi kalau yang buat nabung itu penting banget ya guys buat masa depan ya. Terus selain itu tuh, kalau untuk barang yang aku pengen itu, aku tuh pengen banget beli laptop. Soalnya dari dulu aku tuh pengen dibeliin tapi nggak dibeliin. Akhirnya aku nabung buat beli laptop. Nah sampai sekarang sih belum kebeli ya. Uangnya udah aku kumpul setengah. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siapa? Raya. Mau dipakai beli binatang-binatang nih Raya ini. Nyambil, matang. Kayak Panji petualang. Iya, Panci petualang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini aku mau nyeritain tentang uang THR ku itu mau dipakai buat apa aja. Dan sebenarnya ini jujur, aku nggak dapat THR. Jadi sudah dapat sih, tapi cuma 100.000 toh. Dan itu pun dikasih ke ibuku. Jadinya aku nggak tahu mau dipakai apa. Iya beneran. Karena ya pas aku mudik itu kebanyakan orang-orang tuanya itu pada sakit, jadinya jadinya banyak yang nggak bisa datang dan akhirnya aku nggak dapat THR. Nah kalau misalnya nggak tak kasih ibuku ya tetap nggak tak pakai apa-apa kalau misalnya nggak tak kasih ibuku, karena aku nggak ngerti cara ngabisin uang. Dan ya udah mungkin segitu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Jadi paling kasihan ini enggak. Paling selesai. Ya temenan aja kerja. Iya Pak, beneran. Lu kok nggak pulang kampung dah? Iya 100.000 toh, udah mudik. Aku nggak dibolehin dulu minta. Dikasih, emang ada orang THR minta. Saudara aku minta dikasih. Kamu dari mana ya? Probolinggo. Ih, kenapa kursinya gini, Pak? Loh, itu kursi mahal itu. Tapi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi sama aku Shiril. Nah hari ini kan topik pembicaraannya itu tentang
uang THR tuh mau dihabisin buat apa? Nah, tapi sebelumnya kan jelas dong uang THR kan dikasih sama orang-orang ya. Sebenarnya uang THR ku itu dari tahun lalu itu lebih sedikit tahun ini. Soalnya waktu lebaran kan aku di rumah utiku. Nah di rumah utiku nih jelas banyak keluarga-keluargaku yang ke rumah utiku kan. Biasanya aku dikasih THR dari keluarga-keluargaku yang datang ke rumah utiku. Tapi waktu keluarga terakhir ya kan, itu tuh kayak harusnya ada 3 THR lagi yang isinya itu 50 ribuan gitu ya. Tapi aku nggak dapet. Soalnya aku tidur di kamar belakang. Jadi aku tuh ketiduran kan, soalnya itu tuh datangnya kayak telat banget. Biasanya itu jam 10, jam 12 gitu udah datang, ini jam 2 baru datang. Jadi ya udah tak tinggal tidur gitu, terus bangun-bangun THR-nya udah nggak ada, orangnya udah pulang. Ya udahlah jadi gitu. Terus tapi sebenarnya nggak apa-apa, soalnya yang dari tetanggaku itu ya aku tuh dapat lebih banyak gitu. Terus uang THR-nya itu niatnya tuh mau tak tabung, dan sebenarnya aku nggak tahu ya mau dipakai buat apa. Tapi yang jelas itu dipakai buat jajan. Terus kalau misal aku butuh ya, misal aku butuh beli baju gitu, aku beli baju pakai uang itu. Jadi aku nggak harus minta mama lagi. Mungkin itu aja ya. Soalnya kayak uang THR-nya ini kalau nggak disimpan tuh sayang gitu. Paling-paling ya kalau misal aku butuh tinggal aku ambil dari situ aja sih. Jadi aku nggak suka yang mau memboroskan uang gitu. Iya dong, kalau misal kita boros nanti kita nggak punya uang kita. Terus nanti kalau misal emergency gitu ya, kita iya, kita nggak punya duit terus kita pakai apa? Nggak mungkin pakai daun kan. Jadi gitu aja guys. Akhirnya aku mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ya udah sesuai urutan atau kan? Sesuai urutan aja. Kan Nazifa terakhir. Enggak, langsung lanjut aja, lanjut dulu. Siapa habis aku? Cinara. Cinara. Jin. Mikai Jin. Oh, Karina berarti. Karina. Ya. Kok hafal siapa? Jual mahal dikit kan, Miss. Mulai nih. Tuh. Assalamualaikum guys. Hai, jumpa lagi sama aku Karina, presenter Mugaru yang paling imut. Nah, oke guys. Jadi di konten kali ini tuh aku tuh pengen diskusi nih sama kalian semua, sama Mugaru lovers semuanya. Uang lebaranku tuh dibuat apa sih guys? Karena sebenarnya uang lebaranku ini guys dari tahun ke tahun itu tuh menurun. Jadi dari TK, SD, SMP, nah SMP ini paling nurun, nggak tahu kenapa ya. Jadi barang yang aku beli tuh kayaknya nggak bakalan terlalu banyak. Tapi tuh aku bukan tipe orang yang kalau misalkan dapat uang yang agak banyak atau lumayan banyak gitu langsung aku habisin buat beli satu barang atau kayak beli check out di Shopee langsung banyak gitu. Aku bukan tipe orang yang kayak gitu. Biasanya aku tabung dulu, soalnya jujur aku emanan banget ya kalau misalkan buat barang-barang pribadi gitu. Jadi mending kalau misalkan masih bisa minta mama dan nggak urgent dan masih kayak nggak terlalu penting, itu mending jangan pakai uang THR gitu. Karena eman banget guys, gak tau kenapa aku orangnya emanan gitu. Sebenarnya banyak banget opsi yang bisa kita pakai kalau misalkan kita mau ngabisin duit. Karena kalau ngabisin duit itu gampang banget, kayak bisa 1 jam kalian keliling TP uang 5 juta tuh udah habis. Tapi kalau misalkan kalian nyari duit 5 menit 5 juta itu kayaknya kalau misalkan kerja kantoran biasa belum dapet ya. Kayak beda sama cara ngabisinnya gitu. Cara ngabisinnya tuh lebih cepet, cara ngedapetinnya tuh sampai hujan badai angin ribut kita terobos gitu kan. Susah banget guys, karena aku melihat banyak sekali orang-orang yang effort banget, yang berusaha banget dalam bekerjanya, kayak wow. Karena aku sangat menyaksikan perjuangan orang untuk mencari nafkah untuk keluarganya gitu. Jadi
karena selain aku orangnya tipenya emanan banget sama uang pribadiku, bukan pelit tapi eman ya. Dan nggak menit juga guys, karena aku nih tipe orangnya tuh emanan. Terus kayak kalau misalkan nggak penting-penting banget masih bisa minta mama papa, mending minta mama papa deh. Terus apa sih namanya, kayak kalau misalkan aku melihat orang mencari nafkah gitu, aku tuh langsung terenyuh banget guys, karena kayak aku lihat bapak-bapak becak di mana tuh, di pinggir jalan itu mencari nafkah dengan susah payah, panas-panasan tidur di beca kan, kasihan banget kan guys. Dan sehari mungkin itu bisa cuma dapat 100.000 kalau misalkan dibuat jajan di Haus Lawson itu 1 jam habis guys gitu. Oke. Terus apa sih namanya, aku tuh dapet ampau itu dari keluarga intiku aja sih, nggak inti sih, kayak kemarinnya mamaku, pak de, bude gitu-gitu aja sih guys. Aku belum dapet dari tetangga yang unjung-unjung, karena waktu itu aku lebarannya bukan di Waru, tapi aku lebarannya di Surabaya guys. Jadi kayak kan belum ada tetangga yang kita kenalnya tuh cuman Pak Satpam. Masa mau minta angpau sama Pak Satpam, kan nggak banget guys. Jadi sebenarnya katanya eyangku nih, banyak banget tetangga yang ketelecok waktu apa sih namanya, waktu mau datang ke rumahku, karena kan kayak rumahnya itu tutupan ya guys ya. Tapi biasanya meskipun tutupan tuh ada orang di dalamnya gitu, kayak kalau misalkan lebaran sebelumnya gitu kan. Terus kayak udah ditok-tok, terus kayak di itu apa sih namanya, gemboknya tuh digoyang-goyangin biar ada suaranya, itu juga tetap tidak ada reaksi dari dalam sampai orang menunggu dan tamu-tamu banyak yang menunggu. Tapi ternyata aku dan keluarga lebarannya di Surabaya guys, dan yang aku dapatkan itu per tahun semakin dikit. Aku nggak tahu kenapa, karena kayak satu angpau, aduh udahlah tidak bisa diceritakan, pokoknya ya angpaunya cukup lah gitu guys. Tapi barang yang pengen aku incer di tahun ini, pertama aku tuh nunggu Popmart buka di Pakuan, terus aku mau beli labubu yang pokoknya yang have a seat itu. Terus aku mau beli Crying Baby. Terus pokoknya aku mau beli backpack baru buat sekolah. Terus nanti backpacknya aku mau kasih keychain yang banyak banget sampai kerincing gitu, biar ada khasnya itu Karina. Meskipun itu nggak penting, tapi menurut aku itu lucu, jadi ya boleh lah gitu. Meskipun sebenarnya banyak banget opsi yang bisa kita gunakan dan lebih bermanfaat gitu, tapi nggak tahu kenapa kayak kalau misalkan beli tas baru terus dikasih keychain kayak lucu deh guys gitu kan, kayak sampai kerincing gitu kan. Tapi karena sebenarnya aku FOMO, tapi gak FOMO sih, karena kayak aku mikir butuh juga. Aku tuh ikut Kak Chavia sama Kak Zai sih guys, aku juga butuh laptop gitu kan, karena kayak kan apa sih namanya, kalau misalkan pelajaran informatika atau apa gitu ya, ujian itu kan, atau enggak ujian praktek gitu kan guys di lab, itu kan malamnya kita perlu belajar menggunakan laptop. Jadi aku juga pengen laptop sih sebenarnya, tapi aku nggak tahu laptop apa. Mungkin kalian semua bisa merekomendasikan ke aku gitu yang harganya affordable dan sesuai dengan angpau yang aku dapatkan pada tahun ini gitu guys. Oke, kayaknya segitu aja nggak sih kayak diskusi dan pendapat dari aku tentang angpau THR-ku di tahun 2025 ini yang semakin tidak bisa diceritakan pokoknya guys. Oke, akhirnya aku Karina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kok kelas 9 datang, Pak? Boleh iya. Kan boleh datang diskusi. Tumben banget. Siapa? Amoy. Wis Pak turun. Let's go. Iya. Aduh gini. Tapi mana ini loh bos? Hah? Gak tahu aku di mana. Karena kamu nggak cerita aku.
Mulai ya? Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Amoy, presenter Mugaru. Nah oke, kita udah lama ya nggak berjumpa. Nah oke, kali ini aku bakal ngasih tahu rencana angpau lebaran tahun ini ya, atau biasanya disebut THR ya teman-teman ya. Nah biasanya THR ini kan kalian dapat dari keluarga-keluarga besar kan, kayak tante, om, pak de, bude, ya nggak? Nah makanya itu aku harus mempergunakannya dengan baik dan hemat ya, jangan boros. Masa baru 1 minggu aja udah habis aja angpaunya. Nah rencana kali ini, tahun ini ya, aku tuh mau buat beli kebutuhan lain-lainnya ya, mau membeli kebutuhan. Biasanya tuh misalnya membeli baju-baju gitulah ya, kan biasa cewek-cewek gitu kan, kalau pakai baju ini kan berarti udah nggak pakai baju lagi kan gitu, karena pengen punya baju banyak gitu kan ya. Nah terus mau beli peralatan sekolah kan kita masih belajar. Nah terus nih ya, aku tuh kepengen beli skincare juga. Jadi aku kalau mau beli tuh ya harus nunggu lebaran dulu ya, harus nunggu lebaran. Nah karena kan lebaran kan hari spesial dan kita tuh juga udah dapat cuan-cuan gitu lah ya teman-teman. Jadi aku kalau mau beli itu harus nunggu lebaran gitu, karena dapat uang lah ya. Nah terus kalau punya sisa itu biasanya aku tabung ya, aku simpen gitu supaya kan kita kan nggak tahu ya kalau ke depannya itu kita bakal beli apa, butuh apa gitu kan ya. Jadi kita harus simpen dengan baik-baik supaya nanti kita nggak bingung atau nggak minta-minta ke orang tua lagi gitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu rencana angpau lebaranku kali ini. Akhirnya aku Amoy, presenter Mugaru, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum, hai semuanya, ketemu lagi sama aku Jasmine, presenter Mugaru. Oke, jadi teman-teman, tema kali ini tuh cara menghabiskan uang lebaran. Nah, kemarin itu aku tuh dapat uang lebaran tuh cukup banyak ya. Soalnya aku tuh kemana-mana banget. Pokoknya itu di sekitaran Surabaya. Nah, terus aku tuh orangnya itu tipe yang nggak suka ngabisin uang. Jadinya aku nabung, jadinya uangku itu nggak ku buat beli apa-apa. Katanya mama itu disuruh nabung biar bisa buat masa depan gitu teman-teman. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jual mahal dikit. Berapa? Udah. Bisa. Gak ada. Ayo, Zak. Oh ini itu kemiti ya? Misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Zaki, presenter Mugaru. Oke, kali ini kita mau tema hari ini tuh penggunaan cara memakai THR gitu kan. Nah, jadi THR kali ini agak sedikit turun ya, karena kan sudah SMP juga. Nah, kali ini aku tuh mau menggunakan THR ku itu dibuat nabung buat ya kalau nggak masa depan ya buat hari-hari besok. Terus habis itu paling ya buat beli jajan atau beli kebutuhan dan keperluan yang lainnya gitu, kayak pas sekolah ada ujian praktek gitu kan, itu kan bisa dibuat itu. Jadi sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa urutannya?
Pokoknya habis dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jumpa lagi sama aku Noha, presenter Mugaru. Oh iya Rek, baru-baru ini kan kita sebagai umat muslim habis merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kira-kira gimana nih perasaan kalian? Pasti seneng dan semangat banget kan? Apalagi Idul Fitri itu identik dengan THR-nya. Masa ya Rek, H-1 lebaran SW-nya teman-temanku itu isinya alhamdulillah THR bentar lagi mau cair. Aduh semangat banget mau dapet THR gitu semua Rek. Mungkin nih ya, karena THR itu bagaikan harta karun yang kita dapetin sekali setiap tahun. Oke, kalau udah dapet THR yang banyak nih ya, aku itu bakal gunain THR dengan bijak, baik, dan gak buang-buang duit. Yang pasti ya Rek, jangan sampai kita investasikan uang ke emak-emak. Karena apa? Karena itu namanya investasi bodong. Masa ya Rek, 1 hari setelah dititipin angpau, uangnya itu udah hilang entah kemana. Kayak udah ditelan bumi coba. Nah, kira-kira gimana ya cara aku untuk menggunakan THR ini dengan baik? Yang pertama, aku tuh bakal total semua uangnya, terus aku bagi menjadi 3. Yang pertama itu yang paling aku prioritaskan yaitu ditabung. Aku tuh nabungnya sekitaran 75% dari total THR aku. Kenapa aku tabung? Ya karena THR itu berguna banget buat masa depan. Nah, yang kedua, aku sebagian itu aku gunain untuk hadiah kepada diri sendiri. Anggap aja ini tuh reward setelah puasa, terus abis gitu setelah menjalankan amalan-amalan baik. Jadi kita boleh shopping deh sepuasnya. Itu tuh aku bakalan beli, insya Allah buat beli HP atau buat makan-makan, nonton dan jalan-jalan. Yang ketiga, aku tuh bakalan tetep nyisahin untuk sedekah. Kita itu jangan jadi manusia yang gitu-gitu aja Rek. Jadilah manusia yang bermanfaat buat orang lain juga. Nah, segitu dulu nih perencanaan THR dari aku. Kira-kira kalian mau ngikutin gak? Kalau mau ngikutin, sip deh. Angpau Idul Fitri, uang yang berkah, gunakan dengan bijak, jangan sia-sia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bijak sekali lu hari ini. Siapa? Hai Mugaru lovers, jumpa lagi sama aku Melinda, presenter Mugaru. Nah, di sini aku akan ngebahas rencana angpau lebaran tahun ini. Nah, rencana lebaran angpau tahun ini adalah mau beliin 10 macam makanan dan hampir semua orang itu suka sama makanan ini. Nah, apa sih makanannya? Yang pertama itu ada seblak, yang kedua seblak, dan yang ketiga seblak, yang keempat seblak, yang kelima seblak, dan yang keenam itu ada seblak juga, yang ketujuh seblak, yang ke-8 seblak, dan yang ke-9 seblak, dan yang ke-10 seblak. Nah, angpau lebaran tahun ini mau aku beliin seblak semuanya. Oke, segitu dulu dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, kita Tas kok cepet banget ya anak-anak ini. Iya, cepet banget. Hai Mugaru lovers, jumpa lagi sama aku Livia, presenter Mugaru. Jadi guys, hari ini aku mau cerita tentang uang THR ku di tahun 2025 ini. Nah, uang THR ku di tahun ini tuh makin nambah dari tahun yang lalu ya guys. Soalnya di keluargaku tuh semakin bertambahnya umur, maka semakin menambahnya nominal uang kita. Iya. Jadi tahun ini tuh rencananya uang THR ku tuh mau ku beli buat kebutuhan pribadiku ya guys. Contohnya kayak beli baju, beli HP, beli laptop lah, apa pokoknya banyak banget. Kayaknya segitu dulu deh video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Halo, aku Alif. Gemoy. Uang THR ku 50.000.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mugaro lovers, jumpa lagi sama aku Olive, presenter Mugaro. Nah, hari ini aku mau cerita ke kalian tentang rencana aku buat ngabisin uang THR ku nih guys. Jadi guys, setiap lebaran itu aku tuh selalu semangat guys. Apalagi setiap salaman itu langsung dapat ampau nih guys. Apalagi kan setiap salaman nih, misal dapat 20 orang salaman. Wah, bayangin guys, dapat 20 angpau nih. Nah, tapi tahun ini guys, aku tuh bukan semangat buat ngitungin angpau doang nih guys, tapi aku juga semangat buat manfaatin uang angpau aku nih guys. Soalnya tahun lalu itu selama satu minggu itu aku udah bisa ngabisin uang angpau aku nih guys. Nah, dengan apa ya, dengan keluarnya uang aku tuh bukan manfaat gitu guys. Nah, tahun ini aku tuh udah ngerencanain buat ngebeliin barang-barang yang menurut aku tuh manfaat buat sekolah, buat ekstra gitu guys. Nah, kayaknya sekian dulu gak sih dari aku. Aku Alif, presenter Mugaro, mengucapkan minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lovers, jumpa lagi sama aku Diana, presenter Mugaro. Oke, jadi kan mumpung habis lebaran, pasti angpau dan THR kalian itu banyak pol. Teman-temanku itu ada yang dapat THR 500.000, 1 juta, 2 juta, ya banyak banget. Nah, sebenarnya aku tuh sebelum lebaran udah nyiapin list belanja yang banyak pol dan panjang pol. Tapi sayang pol rek, ternyata THR ku cuman dikit. Jadi aku cuman bisa beli satu produk dari list yang aku panjangin tadi. Nah, terus selesai aku beli produk itu, ternyata tuh uangku tinggal dikit. Jadi aku pakai buat jajan dan nyemil tok. Biasanya tuh aku beli jajannya itu banyak pol, terus biar aku nyemil sendirian enak, biar menikmati hidup gitu. Nah, terus buat kalau misalnya THR-mu udah habis atau angpau-angpaumu sudah habis, jangan khawatir. Pokoknya kalau kalian punya ATM berjalan, tinggal porotin aja. Ya udah, itu aja pesan dari aku Diana, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sepatunya gemoy. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi sama aku Macan, Malva Cantik, presenter Mugaro. Nah guys, kali ini aku bakal nyeritain lebaranku kemarin dan THR ku tuh bakal buat apa aja. Nah jadi guys, lebaran kemarin tuh nggak tahu kenapa kayak panjang banget gitu ya guys, karena aku tuh ke Pandaan, ke Pacet, ke Trawas, ke Porong, Sidoarjo, Surabaya, dan itu menghabiskan kayak hampir 1 minggu. Di antara teman-temanku semua tuh yang udah pada selesai lebaran, tapi aku belum. Nah oke, jadi guys, selama lebaran ini kan aku kan ketemu banyak banget keluarga besar ya guys, dan aku tuh seneng banget pas lagi ke Porong karena di situ THR ku tuh dapat banyak banget. Nah kebetulan lebaran kali ini tuh barengan sama ulang tahunku, jadi THR ku tuh didobel dan aku mendapatkan sebesar 3 juta lebih lah ya, ke 3 juta sekian, dan aku itu memanfaatkannya untuk investasi guys. Nah aku itu beli emas antam biar bisa kayak kalau misal dijual lagi tuh kan harganya kan makin naik ya, karena kan emas antam tuh per hari aja naik, apalagi kalau misal dijual tahun depan. Misal kayak tahun ini nih aku belinya tuh 1,8, terus tahun depan mungkin bisa naik 3 juta, 4 juta.
Nah terus habis itu kan jelas ada sisanya ya 1 juta sekian. Nah itu tuh aku tuh pakai buat mungkin hal-hal yang aku pengen ya guys, hal-hal yang aku pengen dan hal-hal yang aku perlu. Contohnya di kayak sesuatu yang aku pengen ya, aku tuh pengen beli sepatu, pengen beli make up, skincare dan baju lah mungkin ya. Terus juga buat kesenangan tersendiri ya guys, mungkin buat di game juga gitu. Dan aku tuh ini guys, apa namanya, THR ku tuh hampir diambil mamaku, cuman aku tuh nggak mau ya, karena kan kayak kalau misal diambil mamaku, THR aku kan nggak akan dapat sepeser pun untuk diriku sendiri. Jadi akhirnya aku ambil THR ku sendiri dan aku nggak mau diambil mamaku. Oke guys, itu aja dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mager. Itu loh, aku di atas. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi sama aku Cimut Cintara Imut, presenter Mugaru. Nah, hari ini aku mau ceritain nih gimana sih lebaranku di tahun 2025. Langsung aja ya. Waktu hari pertama nih, aku sholat Id itu di masjid di deket rumah aku. Jadi bener-bener deket banget, aku tinggal ke sana, tinggal sholat. Nah, setelah sholat itu aku pasti unjung-unjung ke tetangga. Jadi aku udah berpakaian rapi, terus kita silaturahmi nih ke tetangga-tetangga. Nah, nggak disangka-sangka nih, dari tetangga-tetangga aku dapat THR yang lumayan banyak. Walaupun aku sudah besar ya, tapi aku tetap dapet tuh, rasanya kayak wow, aku seneng banget. Oke, terus habis dari tetangga-tetangga, aku pulang ke rumah dan aku foto keluarga nih. Setelah itu aku langsung pergi mudik yang lumayan jauh ke Surabaya. Nah, aku mudik ke situ ya, walaupun ya nggak jauh-jauh banget, cuman itu lumayan sih menurutku. Lebaran tahun ini seru karena kita ngumpul banget sama keluarga besar, jadi THR-nya nambah. Dan yang paling seru ini waktu kita nge-games. Jadi gamesnya tuh kayak tentang hampers gitu. Jadi kalau misalnya kita menang, kita bisa dapet hampers. Nah, pasti kita tuh kayak aku pengen yang itu, aku pengen yang itu, aku pengen yang itu. Gitu. Wah, itu bener-bener seru banget dan deg-degan karena kayak aku dapet gak ya gitu. Nah, setelah itu lebaran yang pertama itu kan aku di rumah nenekku ya di Surabaya. Lebaran kedua aku udah di rumah aja. Jadi lebaranku tuh cuma di hari pertama aja. Tapi dari kedua tuh ada Abel main ke rumahku. Jadi kita main-main aja di rumah. Udah deh. Jadi lebaranku cuma di hari pertama. Tapi alhamdulillahnya nih, walaupun aku lebaran cuma di hari pertama, tapi THR ku lumayan banyak. Ya 1 juta lebih lah pokoknya ya, lumayan banyak. Dan uangnya itu udah aku pakai untuk barang-barang yang aku inginin. Jadi aku udah beli make up, terus aku beli skincare gitu. Jadi uangnya itu udah berkurang lumayan banyak. Dan sekarang sisa uangnya ini aku pengen nggak pakai apa-apa dulu, aku pengen hemat nanti, karena kan habis ini aku mau rekreasi nih. Jadi aku mau menyiapkan uangku mungkin untuk beli baju atau mungkin beli celana gitu-gitu. Jadi pokoknya sekarang aku berusaha untuk menahan semua godaan untuk memakai uang itu. Walaupun aku pengen banget pakai uang itu buat jalan-jalan ya, tapi oke, kita tahan dulu karena nabung itu perlu banget, walaupun nanti ujungnya bakalan dipakai. Oke, segitu dulu dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama aku Nazifa, presenter Mugaru. Oke guys, masih dalam suasana Idul Fitri.
aku secara pribadi mengucapkan minal aizin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Oh ya guys, kalian dapat angpau nggak sih di lebaran kemarin? Kalau aku, alhamdulillah dapat. Meskipun aku yang paling besar di keluargaku. Insya Allah akan aku gunakan angpau ini untuk membeli kebutuhan sekolahku dan sisanya akan aku tabung kembali. Semoga rezeki di angpau ini bisa bermanfaat dan berkah untukku. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kelas 7 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mugaru lovers, jumpa lagi sama aku Via, presenter Mugaru. Nah, kemarin ini kita habis ngerayain Hari Raya Idul Fitri sambil mudik ya. Nah, itu kalian dapat THR nggak? Pasti dapat lah. Nah, itu kalian biasanya setelah dapat THR, kalian rencananya kepengen diapain sih THR kalian? Nah, kalau dari aku nih ya, itu aku biasanya sebagian besar akan ku tabungkan dan sisanya akan ku berikan ke orang tuaku, dan di situ aku nabungnya buat kayak keperluan-keperluan di masa depan atau juga buat di sekolah. Nah ya, mungkin yang sisanya itu ya buat orang tua ya, karena memang biasanya kan uang kita dikasihkan orang tua dan banyak lagi. Dan ya mungkin sekian, mungkin itu saja dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.